Selamat datang di channel Roman Kehidupan, channel yang menceritakan novel dengan judul Kaya Dalam Semalam. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Selamat mendengarkan. Bab 516. Kepala Organisasi Baru. Kamu. Tian Xiaowei hampir saja mati tersedak karena perkataan Qin Lang, kemudian mencibir. Memangnya kalau kamu begini, aku tidak akan menghiraukan kamu lagi. Qin Lang tidak menghiraukan Tian Xiaowei, hanya menatap keluarga Xiang dan berkata dengan datar, satu orang patahkan satu tangan, kalau tidak masalahnya tidak akan selesai. Saat ini, Zhong Zhaoshen merasakan momentum kejadian ini, dia melipat tangannya dan memperhatikan semua itu berlangsung. Qin Lang, jangan menggila. Xiang Feixiong menatap Qin Lang dengan marah. Tanpa bersatunya keluarga Song dan keluarga Zhong, aku bisa membunuhmu dengan satu tangan. Crazy Xiong benar-benar sangat mendominasi. Saat ini, terdengar suara yang dingin dari dalam kerumunan orang, bahkan temanku saja ingin kamu bunuh. Semua orang terkejut, kemudian, mata Xiang Feixiong dan yang lain tertuju kepada Leng Qiuqian yang muncul dari kerumunan. Jas mewah yang dikenakan Leng Qiuqian terlihat tidak terlalu cocok pada tubuhnya yang terlalu berkembang. Di sampingnya adalah anaknya, Leng Chunyu. Malam ini Leng Chunyu berpakaian dengan sangat cantik, terlebih wajahnya yang akhirnya terlihat cantik, bersinar dan terlihat sehat. Bugar Tian Xiaowei dan yang lain mengenali Leng Qiuqian. Setelah melihatnya, mata mereka langsung melotot. Tuan Leng. Xiang Feixiong juga berkata, Tuan Leng. Leng Qiuqian menghiraukan tatapan orang-orang, dia langsung menghampiri Qin Lang dan berkata, tidak perlu membuang-buang waktumu dengan orang-orang kecil ini, nantinya mereka juga akan menerima akibatnya. Orang kecil. Keluarga Xiang adalah orang kecil. Semua orang diam terkejut melotot, tapi Xiang Feixiong hanya membuka mulutnya, terkejut tidak bisa berkata-kata. Leng Qiuqian adalah bos besar. Xiang Feixiong tidak mampu menyinggungnya, dan Qin Lang berpikir untuk sesaat, lalu pada akhirnya melepaskan pemikiran untuk menghukum mereka. Lagi pula, pestanya belum dimulai, tidak akan baik kalau ada pertumpahan darah sekarang. Kita masuk saja, Pak Zhong, kepala keluarga Song. Kemudian, Leng Qiuqian mengikuti Qin Lang masuk ke dalam, tanpa melirik Xiang Feixiong dan yang lain sama sekali. Kening Xiang Feixiong penuh dengan keringat dingin. Orang dengan status seperti ini bersikap hormat kepada Qin Lang. Bagaimana mungkin Xiang Feixiong dan Xiang Feilong tidak terkejut? Sedangkan pacar Tian Xiaowei, Luo Darui, gelas minuman yang ada di tangannya sampai terjatuh ke lantai dan matanya menatap Qin Lang. Dia seperti ingin mengelupas Qin Lang dan mencari tahu siapa Qin Lang sebenarnya. Atas dasar apa dia bisa memiliki hubungan baik dengan orang besar? Oh, bukan hubungan baik, tapi hormat. Huang Ge masih sedikit sulit untuk menerima kenyataan bahwa Qin Lang adalah orang hebat. Dia melamun melihat sosok Qin Lang. Qin Lang, sebenarnya ada apa denganmu? Tadinya aku mengira hanya aku orang yang memiliki sedikit status yang kamu kenal. 7:30, pestanya dimulai. Semua orang masuk ke dalam aula pesta. Tian Xiaowei dan yang lain langsung bergegas masuk dan mencari tempat duduk masing-masing, menunggu pestanya dimulai. Qin Lang. Saat ini, Qin Lang kebetulan melewati meja Tian Xiaowei, dengan hati penuh rasa rumit. Huang Ge memanggil Qin Lang. Qin Lang berhenti dan melihat Huang Ge. Kamu, ada apa? Huang Ge berkata, duduk bersamaku saja. Qin Lang terdiam, lalu tersenyum. Huang Ge, kita sudah putus hubungan pertemanan kita. Wajah Huang Ge memerah, bergumam sendir. Qin Lang sudah pergi, lagi pula Huang Ge juga. Kalau sudah putus hubungan pertemanan ya putus saja. Sekarang tingkahnya malah seperti wanita. Dan Tian Xiaowei yang ada di sebelahnya mengerutkan bibirnya dan berkata, hati-hati kalau tidak bisa melanjutkan sandiwaramu itu. Nanti malu sampai leluhurnya. Qin Lang tersenyum, tenang saja, kalau ada yang malu hari ini, bukan aku orangnya, jangan omong besar seperti itu. Tian Xiaowei mengangkat kedua kakinya, memperlihatkan stokingnya, anak muda sepertimu, masih kalah dari Huang Ge.
masih kalah dari kepala organisasi malam ini. Huang Ge sudah ada villa, kamu ada apa? Kehormatan. Aku dengar kepala organisasi seni bela diri Yanjing juga berumur sama denganmu, tapi dia bisa menggoyahkan seluruh kota Yanjing, bisa dibilang sebagai naga di antara para manusia. Tian Xiaowei menghina Qin Lang, kalau dibandingkan denganmu, jarinya saja masih lebih hebat darimu. Aku dengar-dengar, kepala organisasinya tidak hanya cerdik, tapi kemampuan seni bela dirinya menakjubkan. Luo Darui juga tersenyum, dan juga dia memiliki jaringan kenalan yang luas. Apakah kamu tidak melihat keluarga Lu, keluarga Zong, keluarga Song, keluarga Chang, keluarga Zhou, sampai orang dari komunitas Ming juga ada di sini? Huang Ge dan yang lain juga terkejut. Lagi, bahkan komunitas Ming tunduk hormat. Kepala organisasi baru ini sangat luar biasa. Tian Xiaowei duduk dengan tegak. Sebentar lagi kita akan melihat kepala organisasi yang baru. Aku pasti memperhatikan naga di antara para manusia ini. Beberapa tamu wanita cantik di sekitar mereka juga sangat bersemangat. Terima kasih atas kedatangan para hadirin. Hari ini adalah hari yang sangat baik. Tapi saya tahu, dibandingkan dengan omong kosong dari mulut saya, para tamu hadirin pasti ingin secepat mungkin melihat kepala organisasi Qin. Saat ini, di panggung, setelah pembawa acara memberikan kata sambutannya, dia melambaikan tangannya. Kita persilakan kepala organisasi Qin untuk memberikan sepatah dua kata. Tian Xiaowei dan yang lain pun bertepuk tangan dengan meriah dan menjulurkan kepala mereka maju ke depan. Qin Lang tersenyum dan berjalan maju. Huang Ge melihat Qin Lang berjalan ke depan pun terkejut. Qin Lang, apa yang sedang kamu lakukan? Qin Lang menoleh dan melambaikan tangannya. Semuanya sangat ingin melihatku, aku harus menunjukkan wajahku. Melihatmu. Huang Ge terkejut, lalu tersenyum marah. Orang-orang ingin melihat kepala organisasi Qin, untuk apa kamu naik? Saat ini dia sangat kebingungan. Kamu pikir kamu kepala organisasi Qin? Lebih dari rasa kekecewaan, melainkan rasa jijik, tidak pernah dia bertemu dengan orang palsu seperti ini. Qin Lang menganggukkan kepalanya. Benar, aku kepala organisasi Qin. Seketika saat dia mengatakan itu, Tian Xiaowei dan yang lain hanya tertawa dan melihat Qin Lang seperti melihat orang bodoh. Xiang Feilong masih marah dengan pukulan yang dia terima dari Qin Lang. Sekarang pun mencibir. Konyol, orang kecil yang tidak tahu apa-apa beraninya berpura-pura menjadi kepala organisasi Qin. Luo Darui, omong kosong. Kamu masih bisa sembarangan di tempat seperti ini. Tian Xiaowei juga panik. Qin Lang, cepat kembali, jangan menyusahkan kita. Qin Lang, jangan gegabah. Huang Ge juga berteriak. Apa yang terjadi padamu, sampai berpikir dirimu sendiri itu kepala organisasi Qin? Huang Ge melangkah maju, ingin menarik Qin Lang, cepat kembali, tapi sebelum Huang Ge sempat menarik Qin Lang, Zhong Jiushen, Song Zongpin, Leng Qiuqian, Song Xiyun, kepala keluarga Lu, kepala keluarga Chang, bangkit berdiri dan menyapa Qin Lang, kepala organisasi Qin. Kepala organisasi, kepala organisasi. Beberapa orang besar di belasan meja bangkit berdiri, mengikuti Zhong Jiushen dan yang lain menyapa Qin Lang, hangat dan menyanjung. Bagaimana mungkin? Xiang Feixiong sangat amat terkejut. Secara tidak sadar menatap seniman bela diri yang ada di atas panggung lalu melihat mereka semua membungkukkan badan mereka dan memberi hormat kepada Qin Lang. Menyambut kepala organisasi Qin. Qin Lang, kepala organisasi. Tian Xiaowei dan yang lain menutup mulut mereka, menghentikan teriakan mereka sendiri. Mereka sepenuhnya terkejut, rasa terkejut mereka menyambar hati mereka seperti badai. Mereka sama sekali tidak bisa menyamakan kedua orang ini. Qin Lang adalah seorang pecundang yang tidak memiliki uang dan latar belakang apa-apa, paling bagus juga hanya seorang preman yang bisa sedikit seni bela diri saja, tapi sekarang realitasnya seperti lelukon. Qin Lang yang selama ini selalu mereka pandang rendah, ternyata kepala organisasi baru yang dihormati banyak orang. Dampak dari semua ini terlalu besar,
terlalu besar. Gelas minuman Luo Darui juga tersenggol hingga terjatuh. Dia menjulurkan tangannya ingin mengambilnya, tapi tidak terangkat. Tubuh Xiang Feixiong kaku. Dia merasakan hawa dingin menusuk ke tulang kepala sampai kakinya. Xiang Feilong, kakak beradik merasa mulut mereka kering, mengingat dendamnya kepada Qin Lang. Sepanjang hidup ini mereka tidak akan bisa membalaskannya. Xiang Feixiong tidak mengatakan apa-apa, tapi hatinya sangat terkejut. Setelah perseteruan mereka selama ini pertama kalinya dirinya merasakan kekalahan secara sepenuhnya. Bab 517. Kamu ditangkap. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin ini? Xiang Feilong tersadar dan wajahnya penuh dengan rasa tidak percaya. Keluarga Xiang tidak tahu akan sesuatu sepenting ini. Xiang Feilong merasa terkejut dan diasingkan, dan melihat situasi ini, seluruh keluarga besar sudah membicarakan keputusan ini lebih dulu. Berarti sebelum keputusan ini dibuat, keluarga Xiang diasingkan dari lingkaran mereka. Alasannya sudah tahu sendiri. Kepala organisasi Tian Xiaowei juga melotot. Astaga. Kepala organisasinya Qin Lang. Pasti ada sesuatu yang aneh di balik semua ini kan? Pastikan. Bagaimana mungkin dia memiliki kemampuan untuk menjadi kepala organisasi? Sepertinya keponakan Zhong Zhaoshen adalah pacar Qin Lang, kata seorang anggota keluarga Xiang yang mengetahui banyak hal dengan kesal. Oh, aku mengerti. Ternyata modal tampang, pantas saja. Tian Xiaowei pun merasa kondisi emosionalnya stabil kembali. Kemudian Luo Darui juga mendengus, memanfaatkan hubungannya. Seorang pria dengan modal tampang saja bisa naik status. Ternyata itu alasannya. Huang Ge sebagai teman baiknya selama bertahun-tahun, saat ini merasa sangat bersemangat, tapi dia merasa sangat tertekan. Dia langsung mengangkat gelas minumannya dan menghabiskan isinya. Temannya yang sangat baik, dengan bodohnya dia lepaskan begitu saja. Dia tersesat untuk sesaat, mendengarkan keinginan ibunya melakukan sesuatu yang sangat egois dan buruk. Jangan bicarakan memanfaatkan hubungan dirinya sendiri sampai memiliki ayah angkatnya, baru kariernya membaikkan. Dunia ini sangat realistis. Huang Ge merasa sulit menerima realitasnya. Dia tidak mengira status Qin Lang sekarang jauh lebih tinggi dari dirinya. Dari alam bawah sadarnya, Qin Lang itu seharusnya seorang pecundang, menerima belas kasihan dari dirinya. Dulu saat mereka masih berteman, dirinya adalah yang memiliki suara paling kuat di asrama mereka. Dia pemimpin teman-teman miskinnya. Dirinya mendapatkan rasa lebih tinggi yang dia tunjukkan. Teman-teman yang satu asrama dengannya juga memberikan dia rasa kagum dan hormat yang cukup. Hidup dalam semua itu, dirinya tidak memandang rendah mereka. Mereka juga tidak membenci dirinya. Pemikiran ini tertanam di alam bawah sadar Huang Ge dengan Qin Lang dan yang lainnya. Tapi hari ini semua itu hancur. Huang Ge merasa dirinya harus memandang tinggi Qin Lang. Dia tidak bisa menerima perubahan besar ini. Tian Xiade bisa merasakan Huang Ge yang sedang tidak senang, lalu bergegas berkata kepada Huang Ge, walaupun anak itu sudah ada perkembangan, tapi apa enaknya menjadi kepala organisasi? Mereka seniman bela diri, mereka bermuka dua. Mereka akan melayani dia. Apakah kamu tidak lihat Xiang Feilong dan keluarganya sudah kesal? Sebenarnya posisinya ini sangat berbahaya, bisa kehilangan nyawa kalau dia tidak bisa melindungi dirinya sendiri. Kamu lihat figur-figur seniman bela diri yang hebat, berapa banyak dari mereka yang mati dengan tidak tenang. Lagi pula untuk mendapatkan posisi ini harus dengan kungfu. Bukan siapa yang memiliki wajah putih. Kamu merasa kamu bisa menahannya? Dan juga, Qin Lang bisa menjadi kepala organisasi seni bela diri. Dengan olahraga yang kamu jalankan selama bertahun-tahun ini, bagaimana mungkin kamu kalah darinya dalam aspek kualitas dan kemampuan fisik? Nantinya kamu akan dikerumuni penggemarmu. Sepertinya nantinya saat hari itu datang, rumput di kuburan Qin Lang sudah tumbuh 1 meter. Pikirkan ayahmu, dia belajar sedikit seni bela diri, hasilnya apa? Dia malah mati cepat dan langsung dikremasi. Kemampuan, kekuasaan dan kenalan ayah angkatmu bukan sembarangan. Kamu cari tahu saja, siapa yang tidak tahu Luo
Darui di dunia giok, kita sekarang termasuk orang kalangan atas di kota Yanjing, setidaknya 3 tahun, dengan paket dan latihan profesional yang kamu terima, kamu pasti akan menjadi pesepak bola bintang di masa depan. Kamu akan menjadi seperti Yao Ming di dunia basket, mengerti tidak? Nantinya, bukankah uang dan reputasimu akan lebih dari Qin Lang? Sepertinya kamu tidak akan menganggap dia ada. Setelah mengatakan itu, Tian Xiao menjadi bersemangat, seperti sekarang Huang Ge sudah menjadi bintang yang terkenal. Luo Darui saat ini juga menambahkan, Huang Ge, kamu jangan terlalu banyak berpikir, nanti kamu pasti akan lebih hebat dari Qin Lang. Aku memiliki uang yang cukup untuk membeli sebuah tim, aku akan menggunakan uangku untuk menjadikanmu bintang sepak bola paling terkenal di tim Wan Lang. Tapi dalam beberapa tahun ini, mungkin tidak lebih dari 3 tahun, kamu akan menunjukkan kemampuanmu di lapangan dan munculnya Qin Lang di panggung sekarang tidak pantas untuk kamu perhatikan. Xiang Feilong yang ada di samping mendengar perkataan Luo Darui, dia tahu jelas akan betapa tingginya posisi kepala organisasi seni bela diri ini. Dia tahu Huang Ge dalam 2 kehidupan pun tidak akan bisa menggapai posisi Qin Lang. Huang Ge sedang dihibur oleh ibu dan ayah angkatnya pun menghela napas. Hatinya merasa lebih lega, lalu menatap panggung dengan tatapan superior biasanya. Qin Lang, aku akan mengejarmu. Huang Ge mengepalkan tangannya dengan kencang, tidak perlu membicarakan teman atau bukan, melainkan seorang pria yang memperjuangkan kariernya. Melihat siapa sukses, hatinya tentu saja tergerak, tidak mungkin masa bodoh. Qin Lang, aku adalah gunung yang selamanya tidak bisa kamu daki, ini adalah hasil akhir yang sudah ditentukan sejak dari masa kuliah kita. Ding ling ling, saat ini, ponsel Luo Darui berdering, dia mengangkatnya, lalu ekspresinya langsung berubah drastis. Apa? Kamu bilang apa? Toko batu giok Fly Dragon ditutup, siapa yang mempermasalahkannya? Berani sekali mereka. Apakah kamu tidak menyebut namaku? Hah? Perintah langsung wali kota Chen. Tubuh Luo Darui langsung kaku. Terlintas rasa panik di matanya, seperti merasa ini adalah awal dari malapetaka. Tian Xiaoe merasakan perubahan dari Luo Darui, lalu bertanya dengan panik, kakak Luo, ada apa? Luo Darui ditangkap. Saat mereka panik, tidak tahu kapan, Qin Lang dan Zhong Jiushen, Song Zongpin, dan yang lain sudah berdiri di belakang mereka. Di belakang Qin Lang ada beberapa petugas yang mengenakan seragam mereka, menatap Luo Darui dengan dingin. Luo Darui, kamu menjadi tersangka atas penipuan dan pencucian uang. Tindakanmu sudah merugikan banyak orang, ini waktu untukmu membayar semua itu. Qin Lang menuangkan segelas anggur merah dan meminumnya. Kalau kamu tidak masuk penjara, kesalahanmu tidak akan pernah tertebus. Tian Xiaoe tidak bisa menahan dirinya. Qin Lang, dasar orang jahat, memangnya kenapa kalau kita memandang rendah dirimu? Ekspresi Huang Ge juga menjadi dingin. Qin Lang, kamu pikir ini lucu? Aku rasa tidak. Sungguh, tindakanmu ini balas dendam kepada kita. Dia tidak pantas untuk menerima balas dendam dariku. Seorang pria di samping Qin Lang menghampirinya dan menyerahkan sebuah laptop kepadanya. Qin Lang membuka laptop itu, kemudian menyetel sebuah rekaman suara berisikan pengakuan Liu Hongyan. Liu Hongyan adalah bawahan Luo Darui. Perempuan ini adalah penipu profesional. Kita sekarang memiliki banyak bukti atas tindakan penipuan Luo Darui, termasuk faktur palsu dan giok rusak yang dibeli dari pasar lain dengan harga yang sangat rendah. Bahkan ada pembukuan keluar masuknya uang, pembukuan pencucian uang. Luo Darui, buktinya sudah ada semua, kamu bisa bilang apa lagi? Apakah kita salah? Bab 518. Semuanya sia-sia. Tian Xiaoe dan Huang Ge tidak percaya. Tapi saat mereka mendengar dari laptop itu, hati mereka terkejut. Buktinya konkret, Luo Darui memang tersangka dalam beberapa tindakan kriminal. Tian Xiaoe menatap Luo Darui dengan ngalak, tidak mengira dia menganggap dirinya sebagai bidak catu.
sama sekali tidak memberitahukan yang sesungguhnya kepadanya. Ekspresi Luo Darui terlihat tidak bagus, tapi masih saja mencari alasan. Kepala organisasi Qin memiliki status yang tinggi, jadi seenaknya menyalahkan orang lain. Kita menjebakmu atau bukan, nanti. Sampai kantor polisi juga tahu. Oh iya, Tante Tian, kontrak Huang Ge dengan tim sepak bolanya adalah hadiah ulang tahun dariku untuk Zhou Xin. Qin Lang tersenyum menatap Huang Ge. Kalau kalian tidak suka, aku ambil kembali saja. Apa? Hadiah darimu? Tian Xiaowei terkejut, bagaimana mungkin? Itu pemberian kakak Luo, iya kan kakak Luo? Huang Ge juga menatap Luo Darui menunggu konfirmasi darinya. Ding. Sebelum Luo Darui menjawab, ponsel Huang Ge bergetar, dia melihatnya, ternyata tim sepak bola Wan Lang. Dia langsung mengenakan headset. Nona Huang Ge, mohon maaf, saya Yu Zongxi, pelatih utama tim sepak bola Wan Lang. Terdengar suara pria paruh baya yang dingin. Saya mewakilkan tim untuk memutus kontrak denganmu. Mulai sekarang, proses penandatanganan kontraknya dibatalkan. Dia menambahkan lagi, biaya kompensasi sebesar 1 juta yuan akan segera dikirim dalam 5 menit. Huang Ge pun terkejut, apa? Kalian mau membatalkan kontrak? Kenapa? Bukankah kalian sudah menyukaiku? Bukankah ingin membangun kemampuanku? Kalian akan rugi batal kontrak denganku. Tut. Yu Zongxi sama sekali tidak menjawab dan langsung menutup teleponnya tanpa segan-segan. Wajah Huang Ge sangat pucat. Tian Xiaowei pun bertanya, Huang Ge, ada apa? Huang Ge dengan wajah pucat, tim sepak bola Wan Lang membatalkan kontraknya denganku. Kenapa bisa begitu? Kenapa tiba-tiba dibatalkan? Tapi tidak perlu takut, ayah angkatmu dekat dengan Wan Lang, dia pasti bisa mengatasi masalah ini. Tian Xiaowei menghibur dia, kemudian berkata kepada Luo Darui, kamu cepat telepon tim sepak bola itu, tanyakan apa mungkin mereka membuat kesalahan. Luo Darui menghindari matanya. Huang Ge membalas sambil menatap Qin Lang, kontrak itu, benar kamu yang berikan padaku. Huang Ge melotot, kenapa dia tidak mengira, Qin Lang yang ada di matanya dan realitasnya berbeda. Qin Lang terus-menerus diekspor oleh Qin Lang dan tokonya sampai ditutup membuat Luo Darui marah. Aku tahu kamu kepala organisasi Qin, memiliki kemampuan yang luar biasa, memiliki kekuasaan di Yanjing, tapi bukan berarti aku orang lemah yang bisa sinaknya kamu tindas. Aku juga memiliki orang yang mendukung di belakangku. Aku beritahu kamu, dengan kamu menutup tokoku seperti ini, akibatnya akan fatal. Aku akan memberitahukan semua ini kepada atasanku, kamu tunggu saja amarah darinya. Kemudian, dia mengeluarkan ponselnya, menekan nomor seseorang, menyalakan loudspeaker. Dalam sekilas langsung terdengar suara seorang wanita. Luo Darui, ada apa? Luo Darui berkata dengan sopan, Nona Ying, toko batu giok Fly Dragon ditutup, mereka juga ingin menangkapku, mereka berkata ingin melawanku, bajingan. Di ujung telepon itu, bajingan mana yang begitu angkuh, apakah dia tidak tahu kamu adalah bawahan Ying Mengling? Beritahu dia, kalau tidak mau cari mati, pergi yang jauh, jangan membuatku marah. Ying Mengling, Luo Darui ini bawahanmu. Saat Luo Darui sedang angkuh, Qin Lang berkata, kebetulan sekali, dia menipuku, kamu berikan pertanggungjawaban kepadaku. Ujung telepon itu sunyi untuk sesaat. Luo Darui dan Tian Xiaowei juga terkejut, tidak mengira Qin Lang akan berkata seperti itu kepada Ying Mengling. Qin Lang tersenyum, Ying Mengling, kamu pura-pura mati ya? Luo Darui marah besar, Qin Lang, kenapa kamu berbicara dengan Nona Ying seperti itu? Diam. Memangnya tuan muda Qin orang yang bisa seenaknya sampah sepertimu marahi? Ying Mengling memotong Luo Darui, kemudian berkata, Tuan muda Qin, mulai dari sekarang, Luo Darui dan toko batu Gioklai Dragon sama sekali tidak ada hubungannya denganku. Kalau harus tangkap, tangkap saja. Kalau harus bunuh, bunuh saja. Kita sama sekali tidak keberatan. Ying Mengling secara tidak terduga sangat rendah diri. Suatu hari saya akan menggantikan kerugian Anda secara pribadi. Apa? Tubuh Luo Darui menjadi kaku saat
Mendengar itu, tidak hanya terkejut karena dirinya dilepas begitu saja, dia lebih terkejut lagi karena Qin Lang bisa menekan Ying Mengling menjadi seperti itu. Bawah perintah Qin Lang, beberapa petugas pun memborgol Luo Darui. Kehidupan masih panjang, aku ucapkan selamat tinggal, ayo bersulang. Qin Lang mengangkat gelasnya kepada Tian Xiaoe dan Huang Ge, kemudian meminumnya dan pergi. Harus diketahui bahwa Ying Mengling adalah wanita paling berkuasa di dunia Gio kota Yanjing, tidak ada masalah yang tidak bisa dia selesaikan. Katanya ada orang hebat yang menakutkan di belakang Ying Mengling, tapi seketika saat mendengar suara Qin Lang, dia langsung ketakutan dan tidak berani lancang. Kenapa? Ini karena Ying Mengling memiliki kekuasaan, jadi dia tahu rahasia dunia. Qin Lang ini, mereka dulu kenal, dia tahu akan identitas Qin Lang, yaitu tuan muda besar yang paling disayang oleh keluarga Qin yang terselubung dari dunia. Hubungan kedua pihak hilang begitu saja. Tian Xiaoe secara tidak sadar menoleh dan mendapati Huang Ge wajahnya sudah berlinang air mata. Setelah putus hubungan dengan keluarga Tian Xiaoe, Qin Lang tidak memedulikan mereka lagi. Dia berjalan mengelilingi aula pesta dan bersulang langsung dengan semua orang. Dia tidak suka bersulang seperti ini, tapi dia tahu harus menjaga etikanya. Zhong Zhaoshen sudah lama berusaha untuk merekomendasikan Qin Lang untuk menjadi kepala organisasi. Kemudian, beberapa keluarga besar lainnya juga berusaha demikian. Pada akhirnya mereka memberitahukan hasil akhirnya kepada Qin Lang. Sebenarnya Qin Lang malas menjabat seperti ini, tapi semuanya sangat tulus, jadi dia menerima dengan berat hati. Tian Xiaoe dan Huang Ge tidak langsung pergi. Mereka berdua terkena dampak yang besar, masih terkejut, hanya duduk terdiam di pojokan. Mereka berdua sekarang baru mengerti betapa absurd dan konyol kejadian di kedai teh hari itu. Hubungan yang sudah mereka bangun sedari lama, mereka hancurkan sepenuhnya. Harus diketahui, kalau mereka membiarkan sedikit hubungan pertemanan mereka tetap ada, mereka pasti akan berkembang, bukan seperti sekarang. Ini juga membuat mereka akhirnya mengerti kenapa Qin Lang kemarin berkata mereka akan menyesal. Bang! Saat hawanya sedang kuat, pintunya tiba-tiba terbuka dengan keras. Kemudian masuk beberapa seniman bela diri, kepala mereka berdarah, kaki dan tangan mereka patah, kemudian terjatuh ke lantai dan mengerai kesakitan. Suasananya langsung sunyi, wajah Zhong Xuesan menjadi dingin. Siapa yang membuat onar? Saat Qin Lang menoleh melihatnya, 5 pria dan wanita Tokyo menepuk tangan mereka, sambil berjalan masuk ke aula pesta. Qin Lang, keluar kamu. 3 orang pria dan 2 orang wanita. Tatapan mereka sangat tinggi, seperti tidak ada yang mereka pandang dengan mata mereka. Di antara mereka, seorang wanita dengan pakaian hitam dan pria berpakaian hijau berjalan di depan, auranya sangat luar biasa. Beberapa petugas keamanan yang berusaha untuk menghadang mereka pun ditendang hingga terhempas oleh mereka. Kecepatan mereka tidak bisa dianggap remeh. Song Siyun melihat itu pun marah dan berteriak kepada bawahannya, bunuh mereka. Belasan bawahannya langsung maju dan mengeluarkan senjata mereka, mengepung mereka. Bang! 2 pria dari negara matahari terbit itu langsung melangkah maju dan memulai pertempurannya. Bab 519. Tokyo datang balas dendam. 2 pria Tokyo melawan 7 orang. Mereka tidak takut. Seorang seniman bela diri dari kota Yanjing melewati 2 pria Tokyo itu dan langsung menyerang wanita berpakaian hitam yang ada di belakang. Sebelum bisa mendekatinya, dia ditendang dan langsung terhempas. Kemudian terjatuh ke lantai dengan keras. Mulutnya mengeluarkan darah. Dia berusaha bangkit beberapa kali lalu tidak bergerak lagi. Bawahan keluarga Song di bawah perintah Song Xiaoyu maju menyerang, tapi baru beberapa gerakan, mereka semua sudah kalah terjatuh di lantai, berguling. Kesakitan memeluk tangan dan kaki mereka. Pria dan wanita dari negara Tokyo ini sangat hebat. Para tamu yang melihat semua itu pun khawatir akan terkena imbasnya. Mereka pergi menghampiri Qin Lang dan yang lain dan melihat bagaimana para bos ini menghadapi musuh. Pesta hari ini adalah hari pertama Qin Lang menjalankan tugasnya. Serangan Tokyo adalah tes berat pertamanya.
Saat ini, Xiang Feilong dari keluarga Xiang, Tian Xiaowei dan Huang Ge menunjukkan ekspresi senang atas musibah Qin Lang ini. Mereka terkejut dan merasa bersemangat, asalkan Qin Lang gagal, tidak peduli mereka Tokyo maupun manapun. Masalahnya semakin besar akan semakin baik. Dengan begini hati mereka yang penuh dengan rasa hilang dan benci baru merasa lega. Bajingan mana yang berani membuat masalah di sini? Bosan hidup ya? Seru Zhong Jiushen sambil melangkah maju. Dia adalah salah satu orang penting di organisasi seni bela diri ini, jadi melihat orang Tokyo datang mencari masalah, tentu saja harus menerima tantangan besar ini. Bagaimana mungkin dia tidak marah? Beberapa lama ini, keluarga Zhong merekrut pasukan dan kekuatan mereka meningkat pesat. Seketika saat Zhong Jiushen buka suara, beberapa bawahan dari kekuatan batin besar langsung maju dengan mata yang dingin. Kekuatan batin besar di dunia seni bela diri sudah tergolong hebat, bisa dibilang memiliki kehormatan sendiri di dunia seni bela diri. Sekarang keluarga Zhong menunjukkan beberapa orang, mereka bersedia menjadi bawahan keluarga Zhong. Bisa dibayangkan seberapa kuat keluarga Zhong sekarang setelah belajar dari masa lalu mereka. Tapi Qin Lang maju dan melambaikan tangannya untuk menghentikan keluarga Zhong. Dia berdiri di depan semua orang dengan kedua tangan ada di punggungnya dan berkata, "Aku adalah Qin Lang dari organisasi seni bela diri kota Yanjing. Siapa kalian?" Hari ini adalah hari perayaan. Sebenarnya Qin Lang tidak ingin bertengkar, jadi dia menahan diri. Begitu banyak orang datang untuk saling bertemu, dia tidak ingin merusak hari tamunya. "Namaku Mihanohara, ini adalah kakak perguruanku Miyazaki Aoi, kita dari rumah sakit terlarang, murid Koizumi Takemasa, adik perguruan kita yang ada di Tiongkok bernama Wu Yong dibunuh olehmu, kita ingin balas dendam untuk Wu Yong." Saat ini, Miyazaki Aoi berkata dengan suram, "Tuan Qin Lang, tolong jangan melawan dan langsung potong kedua tanganmu. Guru kita berkata kamu harus ikut kita kembali ke Tokyo untuk bertemu dengannya. Kalau kamu melawan, kita tidak bisa menjamin kelangsungan nyawamu. Dan juga, kita akan membunuh semua orang dari organisasi seni bela diri yang mencoba untuk melawan, membalaskan dendam Wu Yong, agar kalian orang Tiongkok tahu, orang Tokyo tidak bisa sinaknya kamu bunuh begitu saja," kata Miyazaki Aoi, sama sekali tidak memandang para petinggi organisasi seni bela diri Yanjing, seperti mereka hanya masalah kecil. Mereka bisa menghabisi Qin Lang dan orang-orang ini tanpa susah payah. Seorang petarung Tokyo yang berdiri di samping Miyazaki Aoi juga mendongakkan kepalanya. Barusan belasan orang dari organisasi seni bela diri mereka kalahkan dengan beberapa gerakan, membuktikan seni bela diri mereka biasa saja dan mudah untuk dikalahkan. Keluarga Zhong tahu akan banyak hal. Seketika saat mendengar nama rumah sakit terlarang, ekspresi Zhong Jiushen langsung berubah. Sebenarnya banyak petinggi yang pernah mendengar soal rumah sakit terlarang. Ekspresi mereka pun berubah. Itu adalah kelompok tua dari Tokyo, bukan sesuatu yang bisa disingkirkan dengan mudah. Oh, Wu Yong itu orang Tokyo. Qin Lang berekspresi saja tidak. Ketenangan itu membuat orang diam-diam kagum. Dia masih muda, tapi bisa mengendalikan diri. Memang benar talenta yang sangat langka. Kemudian suara Qin Lang menggema di aula itu. Hanya anjing dari Tokyo saja. Mati ya mati saja. Apa yang harus dibahas lagi? Tapi kalian harus membayar untuk tindakan kalian hari ini. Karena organisasi seni bela diri kita tidak semudah itu bisa kamu tindas. Setelah selesai mengatakan itu, organisasi seni bela diri itu langsung menutup pintu keluar aula pesta. Mereka berdiri di samping pintu untuk mencegah orang-orang dari rumah sakit terlarang melarikan diri. Membayar. Mihanohara menunjukkan senyuman jahat di wajahnya, lalu tangannya bergerak memegang pisau Tokyo dan berkata, "Omonganmu besar sekali, tidak mengetahui kemampuanmu sendiri, Qin Lang, atas nama rumah sakit terlarang, aku katakan untuk yang terakhir kalinya, sebelum adanya pembunuhan di sini, kamu ikut kita kembali ke Tokyo. Kalau tidak." Mihanohara melihat ke sekitar dengan dingin.
kalian semua harus mati. Walaupun keluarga Zhong sudah menunjukkan kekuatan mereka, menunjukkan ahli dari kekuatan batin besar, tapi beberapa orang Tokyo ini masih angkuh. Mereka melihat sosok Qin Lang yang terlihat lemah, bahkan tidak terlihat memiliki otot yang kuat. Mereka menjadi semakin sombong. Mereka berpikir seni bela diri kota Yanjing lemah. Oleh karena itu, mereka yang hanya beberapa orang dan berada di wilayah Tiongkok, sama sekali tidak merasa takut karena rumah sakit terlarang adalah sesuatu yang luar biasa. Murid didikan rumah sakit terlarang, terlebih lagi murid Koizumi Takemasa. Mereka semua tidak terkalahkan. Mereka bisa membuat lawan mereka ketakutan, bahkan sampai musuhnya berlutut mengalah tanpa bertengkar. Rumah sakit terlarang ada di seluruh dunia. Organisasi seni bela diri kecil di Yanjing, organisasi kecil yang tidak pernah terdengar namanya bisa apa. Xiang Feixiong dan yang lain melihat kesombongan orang Tokyo. Mereka diam-diam mengepalkan tangan mereka, berharap Miyazaki Aoi dan teman-temannya akan memberikan pelajaran kepada Qin Lang. Lihat nantinya bagaimana dia. Napas Tian Xiade juga menjadi terengah-engah. Dia tidak sabar menunggu mereka mengalahkan Qin Lang. Harus mengalahkan Qin Lang agar dia tersadar. Kembali ke dunia, berhadapan dengan kesombongan Mihanohara, Qin Lang tersenyum. Wanita bajingan sepertimu lebih baik kembali ke Tokyo saja, itu baru masuk akal. Mihanohara sudah mempelajari budaya Tiongkok sedari kecil. Dia sangat fasih berbahasa Mandarin. Saat dia mendengar kata-kata wanita bajingan itu, wajahnya menjadi pucat dan langsung marah. Dia menunjuk Qin Lang, aku sangat marah. Kamu lebih bijaksana. Aku berikan ultimatum kepadamu, patahkan tanganmu dalam 10 detik. Aku akan berikan kamu waktu hidup beberapa hari. Kalau aku yang maju, kamu akan habis. Mihanohara terlihat sombong, seperti tuan besar yang berkuasa. Qin Lang tersenyum semakin lebar. Kamu pantas bertarung denganku. Kalimat itu langsung membuat Mihanohara semakin marah. Sialan. Sudah mau mati saja masih banyak bicara. Kalau begitu aku akan membantumu. Malam ini adalah hari kematianmu. Setelah mengatakan itu, mata Mihanohara melebar. Pisau Tokyo yang ada di tangannya langsung menusuk ke arah Qin Lang. Keji dan mendominasi, sama sekali bukan sesuatu yang bisa dilakukan seorang wanita yang berpenampilan lembut. Orang-orang yang menyaksikan itu bisa melihat pisau itu sangat kuat seperti petir, seperti harimau yang melompat di udara. Hati-hati kepala organisasi, seru seseorang. Qin Lang tersenyum, tanpa melihat musuhnya. Dia melambaikan tangannya. Bahkan tidak panik dan hanya terdengar suara. Sebelum pisau Mihanohara mengenainya, wajahnya sudah diserang oleh Qin Lang. Wajahnya langsung hancur, setengah pipinya langsung bengkak. Wajah yang tadinya terlihat cantik langsung berubah menjadi hancur. Bab 520. Alam transformasi terlalu rendah. Mihanohara terhempas jauh dan terjatuh di atas meja dengan keras karena serangan itu. Mejanya tidak bisa menahan dan langsung rusak. Makanan dan minuman yang ada di atas meja langsung terjatuh ke lantai. Hanya dengan satu tinju, Mihanohara langsung pucat dan mulutnya mengeluarkan darah. Semuanya langsung sunyi senyap, mengejutkan. Bahkan Xiang Feixiong yang sedari tadi tidak terima juga terkejut. Seniman bela diri yang lain melihat Qin Lang dengan ketakutan, memikirkan Zhong baru meminta untuk melawan mereka, tapi saat berhadapan dengan Qin Lang, saat mengeluarkan pisaunya, Mihanohara tidak hanya tidak bisa membunuh Qin Lang, malah terhempas karena serangan Qin Lang kuat, terlalu kuat, 100 kali 1000 kali lebih kuat dari Leng Qiuqian. Wajah Leng Qiuqian menunjukkan ekspresi kagum. Dia tadinya merekomendasikan Qin Lang sebagai kepala organisasi karena rasa terima kasih telah menyelamatkan anaknya, tidak begitu memikirkan soal kemampuan seni bela dirinya. Hari ini dengan hanya satu tinju, dia langsung mengerti Qin Lang itu di luar nalar. Dirinya bukanlah tandingan Qin Lang. Wajah Mihanohara menunjukkan rasa sakit. Tadinya dia ingin menghabisi Qin Lang, tidak mengira langsung dikalahkan dalam waktu singkat. Bajingan tidak tahu malu. Mihanohara berkata, kamu berani memukul wajahku. Plak. Kemudian sebelum Mihanohara bereaksi lagi,
Qinlang meninju dia lagi. Mihanohara terhempas lagi. Serangannya sekarang lebih kuat dari yang tadi. Mihanohara langsung terhempas sejauh belasan meter. Dia terlihat kacau dan mengerai di lantai selama beberapa detik baru bangkit kembali. Wajah sampingnya terkena tinju. Seluruh wajah Mihanohara langsung bengkak hingga tidak berbentuk, bahkan matanya menyipit. Sama sekali tidak terlihat wajah aslinya. Wanita cantik. Barusan saat masuk dengan galak masih terlihat wajah wanita cantik. Orang-orang melihat situasi berbahaya. Itu pun tersenyum. Kamu tidak tahu malu, asal bicara. Tidak hormat kepada organisasi seni bela diri Yanjing, tentu saja akan terkena pukulan. Qinlang menghela napas dan melihat tangannya yang mulus. Kemudian, Qinlang melangkah maju, sama sekali tidak menggunakan apa-apa. Wajah Mihanohara mulai bergoyang seperti mainan yang bergoyang ke kiri dan ke kanan, terlihat sangat menyedihkan. Sampai Qinlang merasa bosan, dia baru meninju Mihanohara hingga terhempas keluar. Aura di tempat itu, bagaimana harus menjelaskannya? Semuanya melongo, tidak bisa berkata-kata. Master seni bela diri dibuat menjadi bola kulit. Mihanohara, wanita cantik dari Tokyo, jauh-jauh datang ke pesta organisasi seni bela diri, tapi malah menerima pukulan. Di wajahnya, sayang sekali, seniman bela diri yang memiliki status sangat mementingkan wajah mereka sendiri, terutama di Tokyo. Wajah Mihanohara hancur berantakan, tidak mungkin bisa dioperasi plastikkan. Tadi adalah rasa malu yang tidak terduga, murid hebat dari rumah sakit terlarang, seperti preman yang sedang mengorek hidung dan wajahnya. Dia sangat marah hingga tidak bisa menghindarinya. Tinju seperti itu saja tidak bisa dihindari. Kesombongannya terhadap Qinlang tadi sekarang menjadi sebuah lelukon belaka. Tidak hanya Mihanohara yang tidak menduga semua itu, adik perguruannya, Miyazaki Aoi juga menunjukkan ekspresi penuh kagum. Sejak kapan Mihanohara menjadi selemah ini? Dalam hitungan detik, dia sudah dipukuli habis-habisan. Martabatnya sebagai seniman bela diri pun hilang. Untuk para murid organisasi seni bela diri yang menghadiri pesta itu, mereka semua bersemangat. Merupakan sebuah berkat bagi organisasi seni bela diri memiliki kepala organisasi sekuat ini. Dia dengan santai dan mudah bisa mengalahkannya. Dulu pernah mendengar soal kehebatan kepala organisasi Qin, tapi hanya mendengar rumor saja, tidak pernah melihat langsung. Sekarang sudah melihat dengan mata kepala sendiri. Dia bisa membunuh siapapun dengan mudah. Semuanya tahu kalau Qinlang ingin mengambil nyawa Mihanohara, sepertinya hanya dengan mudah. Mihanohara langsung bertemu dengan Raja Neraka. Sulit dipercaya, kemampuan seni bela diri kepala organisasi berada di tingkat apa? Kamu master alam transformasi. Miyazaki Aoi melangkah maju, wajahnya sangat suram, tapi dia tidak berani menyepelekan Qinlang lagi, melainkan dia lebih siaga. Bagaimana mungkin? Master alam transformasi. Para seniman bela diri Tokyo termasuk Mihanohara, semuanya terkejut. Apakah perkataanmu benar? Orang ini adalah master alam transformasi. Sama sekali tidak berani percaya dengan apa yang dia dengar. Tapi mereka juga tahu pasti benar, karena perkataan kakak perguruannya ini tidak pernah salah. Hanya dengan beberapa pukulan, bisa membuat dirinya terhempas jauh. Mihanohara tersenyum pahit. Ini bukan sesuatu yang bisa dicapai oleh master bela diri biasa. Dirinya dibuat menjadi seperti babi bodoh, seperti sama sekali tidak bisa seni bela diri. Tadinya ingin membunuh Qinlang. Siapa yang menduga, di hadapannya, dirinya tidak beda dengan badut. Qinlang tersenyum dingin. Master alam transformasi. Hehe. Dia mengangkat pundaknya. Apakah aku serendah itu? Apa? Seru Miyazaki Aoi. Maksud dari perkataannya, aliran Qinlang lebih tinggi dari alam transformasi. Di atas alam transformasi hanya ada satu tingkat, alam dewa. Alam dewa. Alam dewa. Miyazaki Aoi terdiam. Miyazaki Aoi berteriak, aku tidak percaya di Tiongkok ada master yang mencapai alam dewa, bisa melampaui masterku. Qinlang, kamu hanya melebihkan, mengangkat dirimu sendiri untuk memastikan posisimu sebagai kepala organisasi.
Zhong Suesan yang ada di samping pun bergumam, Eldiot. Karena orang lain tidak tahu, tapi Zhong Suesan tahu, Qin Lang sangat tidak peduli dengan posisinya sebagai kepala organisasi, bahkan secara berat hati menerima tanggung jawab ini. Ayahnya sudah bersusah payah untuk mengajak Qin Lang yang sedang mengasingkan diri di gunung untuk datang ke Yanjing. Haha, aku sudah meremehkanmu, kamu adalah master setingkat alam dewa, tapi kamu tenang saja, aku juga master alam dewa, guruku adalah master alam dewa. Tingkat 3, hanya lebih tinggi 3 tingkat dariku, tapi naik 1 tingkat dalam alam dewa memerlukan usaha puluhan tahun. Bahkan sepanjang hidup, jarak kekuatan kita tidak terlalu jauh, tapi berbeda latihan keras. Selama puluhan tahun, adik perguruan Mihanohara, walaupun terkenal di Tokyo, tapi kalah telak olehmu juga bukan sesuatu yang tidak masuk akal. Kalau meremehkan musuh dan maju menyerang dengan gegabah, pasti akan kalah. Semoga kamu bisa mengingat ini, kata Miyazaki Aoi. Baik, saudara perguruan, kata Mihanohara yang kalah telak sambil menundukkan kepalanya dengan hormat. Qin Lang. Miyazaki Aoi berbalik mengarah Qin Lang, lalu tersenyum bangga. Aku sudah hidup di dunia ini selama puluhan tahun. Aku tidak pernah bertemu dengan master yang sudah masuk dalam tingkat alam dewa semudah dirimu, terutama di Tiongkok, di mana seni bela diri mengalami penurunan, hanya memikirkan kesuksesan dan keuntungan instan. Bagaimana bisa ada kemampuan seperti ini? Hari ini aku datang untuk mencoba melawanmu. Lihat apakah kamu juga memiliki sifat melebih-lebihkan seni bela diri Tiongkok. Karena aku adalah alam dewa yang tidak ada bandingannya, tingkat paling tinggi dalam seni bela diri. Kemarilah, maju dan lawan aku. Ekspresi Miyazaki Aoi sangat sombong. Terlihat jelas tidak percaya bahwa Qin Lang adalah master alam dewa. Dia sangat memandang rendah seni bela diri Tiongkok. Kemudian, Miyazaki Aoi mengeluarkan pedang dari samping pinggangnya, perlahan memegang dengan kedua tangannya. Ujung dari pedang itu terangkat, matanya sangat dingin, menatap Qin Lang tanpa berkedip.